Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita tentu ingin bahagia. Setiap kita bercita-cita hidup bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia. Tapi banyak di antara kita yang salah di dalam meniti jalan bahagia. Ada yang menitinya dengan kekayaan, menjadi kaya, berlimpah harta, tapi ternyata dia juga tidak bahagia. Ada yang mengatakan atau berasumsi bahwa bahagia itu adalah dengan mendapatkan pasangan yang cantik jelita, tampan rupawan. Akan tapi setelah pasangan itu dia dapatkan, ternyata dia juga tidak bahagia. Ada yang mengatakan pada awalnya bahwa ketika dia mendapatkan jabatan yang tinggi, penghormatan dari masyarakat yang luas, dia akan bahagia. Tapi ternyata ketika semua itu dia dapatkan, ternyata kebahagiaan yang diimpikan itu hanya fata morgana belaka. Kenapa? Karena dia salah di dalam meniti jalan bahagia. Di dalam sebuah risalah kecil, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menuliskan tentang resep bahagia. Dia menamakannya kimia usa'adah, kimia kebahagiaan. Ibarat sebuah zat kimia, ketika dicelupkan kepada sesuatu benda, maka dia akan merubah segalanya. Ibarat garam, ketika garam dimasukkan ke dalam masakan, maka masakan langsung akan terasa lezat. Segala bumbunya itu akan menyatu karena garam. Itu salah satu bentuk daripada efek kimia atau bahan kimia. Begitu juga dengan zat kimia, air yang aslinya adalah cair bisa berubah jadi beku hanya karena zat kimia. Atau yang keruh bisa menjadi begitu jernih, efek dari kimia. Dan Imam Ghazali menjelaskan dalam risalah singkatnya ini atau pesan singkatnya ini, kimia kebahagiaan. Katanya ada 4 perkara yang harus kita pahami supaya kita bisa menjadi insan yang bahagia, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Yang pertama adalah mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita harus tahu siapa diri kita. Orang yang tidak tahu akan dirinya, maka pasti dia tidak tahu bagaimana cara bersikap dengan dirinya. Orang yang tidak tahu betapa berharganya berlian, maka berlian itu barangkali akan dia campakkan ke tong sampah, karena dia kira itu adalah sampah. Karena dia tidak tahu hakikatnya. Maka orang yang mengenal dirinya, dia akan bisa bersikap sebagaimana yang seharusnya terhadap dirinya. Setelah mengenal diri, maka dia harus mengenal Tuhannya. Siapa Tuhannya, kepada siapa dia minta tolong, kepada siapa dia mengadu, kepada siapa dia mempersembahkan dirinya. Apakah selama ini dia mempersembahkan dirinya kepada manusia yang menurut dia manusia itu akan membahagiakan, seperti yang kita contohkan tadi. Dia persembahkan untuk mendapatkan pasangan yang cantik jelita, yang tampan rupawan, tapi ternyata setelah seluruh dirinya diserahkan, ternyata dia tidak bahagia. Tapi ketika seorang tahu kepada siapa dia harus berserah diri, hanya kepada Allah saja, maka dia pasti akan bahagia. Kemudian dia juga harus mengenal dunia. Dunia ini adalah tempat yang bukan diciptakan sebagai tempat abadi bagi manusia. Dia hanyalah sebuah tempat persinggahan. Dan kemudian dia juga harus mengenal akhirat. Dan uniknya, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita di Indonesia sudah memiliki falsafah seperti ini yang diajarkan oleh guru kita, oleh para pendahulu kita. Raja Ali Haji misalkan dalam sebuah karya beliau yang disebut Gurindam 12, pada pasal pertama atau pada Gurindam yang pertama dia mengatakan tentang hakikat makrifat itu. Makrifat itu adalah kita mengenal diri, mengenal Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Kalau kenal akan Allah, pasti akan taat kepada Allah. Kalau kenal sama Allah, pasti tidak akan melanggar perintah Allah, sesuai dengan kemampuan Allah berikan kepada kita. Yang kedua, barang siapa yang mengenal diri, tahulah ia akan Tuhan yang bahari. Siapa yang mengenal akan dirinya, dia tahu dia tidak ada apa-apa. Dia hanyalah setetes mani yang hina, yang dicampakkan, yang tiada artinya. Tapi kemudian setetes mani itu Allah jadikan berupa wujud manusia. Diberikan kepadanya pendengaran, diberikan kepadanya penglihatan, diberikan kepadanya tangan, diberikan kepadanya kaki, diberikan kepadanya akal dan pikiran. Tahu dia bahwa dia pada dasarnya tidak ada apa-apanya, tapi Allah yang memberikan kepada dia segala sesuatu, sehingga jadilah dia manusia yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam.
Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, kata Allah SWT. Ini kalau orang yang mengenal dirinya, tahu bahwa Tuhan dia maha bahri, Tuhan dia yang maha luas karunianya, bagaikan lautan, sedangkan dia hanyalah zat yang hina, yang telah mendapatkan cipratan karunia daripada luasnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barang siapa yang mengenal dunia, dia tidak akan terpedaya, maka taulah ia akan barang yang terpedaya. Dunia adalah tempat kita diuji oleh Allah SWT. Baiknya adalah ujian, buruknya juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita yang sejatinya adalah bukan di dunia, akan tapi tempat sejati kita yang dijanjikan oleh Allah adalah di mana ketika dunia ini sudah berakhir, di mana ketika ajal dunia sudah tiada, maka saat itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka orang yang kenal akan dunia, dia akan tahu bagaimana cara bersikap dengan dunia. Tipu dayanya dia tidak akan tertipu. Kemudian cobaannya maka dia tidak akan merasa menderita, karena dia tahu dunia hanyalah sebagai ujian yang sementara. Kemudian barang siapa yang mengenal akhirat, maka tahulah ia dunia ini mudarat. Barang siapa yang mengenal akhirat, maka dia tahu bahwa dunia ini dengan segala tipu dayanya, dengan segala ujian dan balanya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Nikmat dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat tidak ada apa-apanya. Maka orang yang sadar dan mengenal akan akhirat, maka niscaya dia akan senantiasa berhati-hati terhadap dunia, karena dunia ini penuh dengan tipu daya, supaya ketika dia berhati-hati, dia akan bisa selamat sampai di akhirat, sampai dia kepada impian, sampai dia kepada tempat di mana dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh para malaikat, dan diberikan fasilitas yang kata Nabi SAW melanjutkan daripada firman Allah, mala ainun ra'at, kebahagiaan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Maka mari kita coba renungkan, kita coba pikirkan apa yang dipesankan oleh Imam Ghazali ini. Semoga dengan begitu kita bisa menjadi insan yang bahagia. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.